السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jamaah salat isya tarawih witir yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada manusia, kepada jiwa manapun, kepada makhluk manapun sesuatu kecuali wus'aha kata Allah, sesuai dengan kemampuannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masing-masing dari kita pasti akan mendapatkan yang namanya ujian dan pasti akan mendapatkan yang namanya cobaan. Terlebih lagi, jika kita adalah orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, semakin kuat iman kita kepada Allah, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang Allah akan timpakan, yang Allah akan berikan kepada kita. Hal ini telah dengan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nas bala anbiya malam bal. Orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para nabi, dan kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian yang semisal dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, dirinya sesuatu yang mendapatkan ujian, sebab ujian yang dia dapatkan, sebab yang menimpa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah musibah menimpa diriku, niscaya itu semakin memberikan pilihan kepada dirimu. Oleh karena itu jamaah rahmani wa rahimakumullah jami'an, kita tidak akan mungkin bisa lari dari yang namanya ujian. Kita tidak akan mungkin bisa lari dari yang namanya cobaan. Meskipun jamaah rahmani wa rahimakumullah jami'an, Allah pasti akan menguji dalam hidup kita untuk melihat siapa yang jujur dengan keimanannya, siapa pula yang dusta dengan keimanannya. Allah Taala berfirman di tempat dalam surat Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mereka menyangka bahwa mereka akan dengan hanya mengatakan kami telah beriman kepada Allah, saya kepada Allah, saya muslim, saya beriman, saya bertauhid Allah. Apakah dengan itu mengatakan seperti itu? Tidak sampai adalah kita selalu seperti itu, sampai datang kepada kita berupa penyakit. Walau الذين من قبلهم فلعلم الله الذين صدقوا ولعلم الكاذبين. Kepada Allah, kita memuji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapa yang kita jujur dengan iman kita dan siapa pula adalah kita yang berbohong dengan imannya. Jamaah rahimahullah jami'an, Allah Taala memberikan kepada kita musibah, ketika memberikan kepada kita cobaan, walaupun dalam keadaan tertutupi, walaupun dalam keadaan makanan, Allah Azza wa Jalla memberikan berupa musibah kecuali sesuai dengan kemampuan dan kemudian Tuhan tersebut. Maka jangan pernah kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan jawaban dan menjadi kemampuan kita. Ini
Innallaha sari'ul hisab, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu maha cepat menghitung, maha benar di dalam menghitung. Maka Allah siapa hambanya, siapa orangnya, ulangkah, siaran. Sehingga ketika Allah Taala memberikan musibah kepada hamba tersebut, memberikan cobaan kepada hamba tersebut, Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada hamba tersebut di luar kemampuan dan kekuatan hamba itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kepada manusia manapun, kepada siapapun, kepada manapun, sesuatu kecuali illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syariat diturunkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan manusia. Musibah akan diturunkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan manusia. Allah pasti akan timpakan sesuatu itu berupa ujian dan cobaan, melainkan di atas kesanggupan manusia itu sendiri. Tidak perlu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, apabila iman seorang hamba itu kuat, maka Allah akan timpakan kesanggupan hamba itu sesuai dengan imannya. Dan apabila ada sendiri iman dan iman, maka Allah akan memberikan musibah sesuai dengan kepentingan hamba tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah jami'an. Sebagai contoh pengkesan, kita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi yang awalnya adalah yang kaya raya, kemudian dia miskin, hartanya yang lahirnya banyak, kemudian hilang. Anak-anak Ayub alaihissalam semuanya meninggal. Warnanya dan semua yang Nabi Ayub alaihissalam disebabkan sebab badannya Nabi Ayub dipenuhi dengan penyakit. Teman-temannya Nabi Ayub semua memberinya, kecuali hanya keluarganya memberinya, kecuali istri tercintanya. Itu pun istrinya terpaksa bekerja kepada orang lain agar mereka berdua kesalahan. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap berbaik sangka kepada Allah Alamin. Bahkan ketika syaitan datang untuk memarahi Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihissalam tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahilladzi wa a'taha wa huwa khalid. Sekali lagi bagi Allah, hanya milik Allah. Dia akan memberi dan dialah pula yang hak mengambil kembali. Ya Nabi Ayub alaihissalam dia rahimahullah jami'an. Setelah lebih banyak cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub, beliau tetap berbaik sangka kepada Allah dan Nabi tetap berharap dan ridha dari Allah. Inna ibadiyal jaza ma'ibadillah. Inna Allah idza hatta qawman fi jazalahu min radiya falahu ridha wa man yastaqi Allah falahu. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya dan cobaannya. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu, maka akan memuji kaum tersebut. Dan akan siapa yang ridha dengan tersebut, maka dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah Rabbul Alamin. Dan barang siapa yang marah murka terhadap dia yang telah ditimpakan kepada dia, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang berhati, agar kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil dalam melewati cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sukses untuk menjadi seorang yang beriman, dikarenakan orang yang beriman tidak hanya beriman kepada Allah. Orang yang beriman tidak hanya beriman syariat yang Allah tetapkan. Syariat salat itu wajib, berpuasa itu wajib, riba haram, bukan hanya sebatas itu saja kepada Allah jami'an. Akan tetapi termasuk bentuk iman dan termasuk bagian iman adalah syarat ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya dan dia itu dengan apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dia bersyukur nikmat dari Allah. Ketika Allah memuji dan mencoba dia, orang-orang yang beriman mereka bersabar dengan ujian tersebut. Namun sebaliknya dirahmati Allah jami'an. Kalau seandainya kita beriman kepada Allah, kita mampu cinta kepada Allah. Namun ketika Allah memuji kita, ketika Allah mencoba kita malah menjauh dari Allah, kemudian kita malah meninggalkan Allah. Apalagi lebih parahnya adalah ketika kita berkata dalam hati kita, Allah tidak hadir. Dalam keadaan saya tak beriman kepadanya, dalam keadaan saya tak lupa dan beriman kepadanya, tetapi Allah masih memberikan cobaan dan ujian kepada kita. Allah tidak hadir. Nah, ya rahimahullah jami'an, siapapun di antara kita yang memiliki keyakinan seperti ini, memiliki keyakinan seperti ini, walaupun tidak terucap dengan lisan, tapi tersimpan di dalam hati, ini menunjukkan ketidakjujuran dan iman kita selalu kepada Allah Rabbul Alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yusibul muslim man min hukmin wala wasfin wala hakim wala hukmin wala adab wala qamin hatta yukata yushakuha illa kafarallahu biha illa man haqqalah." Tidak ada seorang muslim itu ditimpa musibah, para sahabat, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai duri itu melukainya, malaikat menjadikannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa inna Allaha yuhibbu dzalika min mu'min salih, la yu'minu darajat wa yu'minu ajr." Cobaan ini semakin berat nanti akan menimpa orang yang beriman saleh untuk meninggikan derajat kami mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pribadi dan para jemaah sekalian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang yang senantiasa sabar, yang selalu sabar atas musibah, ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita. Dan semoga dengan musibah dan ujian tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini, yang dengan ibadah tersebut dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.